Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mansur dari Pendidikan Teknik Otomotif Angkatan 2022 dengan teknik 52024223. Kali ini saya akan menjelaskan tentang roda dan ban, mulai dari pengertian, fungsi, cara kerja, dan juga prinsip dari roda dan ban. Untuk itu, mari ikuti saya. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada di dalam velg ataupun rim. Jadi jangan di skip video ini untuk bisa menyaksikan komponen-komponennya ya teman-teman. Oke, dimulai dari komponen yang pertama, yaitu ada hubcap boss. Ini adalah komponen yang pertama. Kemudian di komponen kedua yaitu ada opening, kemudian ada disc, kemudian ada rim, dan ada tempat untuk menaruh baut. Jadi itu adalah komponen-komponennya. Sedangkan ada komponen lagi yang berada di samping, yaitu ada pit seat well dan juga ada drop center. Nah, ini adalah tampilan dari rim atau velg yang berada pada mobil. Dan ini ada tampilan bagian dalamnya, bisa kita lihat bersama-sama untuk perkenaan gesekan, yaitu di sekitar yang saya tunjukkan. Kemudian ada tempat untuk baut, dan seperti tadi yaitu adalah the center hole. Oke, mungkin itu dari penjelasan. Jadi saya akan menjelaskan tentang ban. Nah, kita bisa lihat untuk tampilan awal ban, ya seperti mau jadi sales ban nih, kita jualan ban bulat seperti biasa. Terus kemudian ini adalah tempat untuk rim. Ini bisa dilihat tempat untuk rim. Kemudian di sini ada merek, kode, dan juga lain sebagainya. Terus kita lihat di bagian dalamnya seperti donat. Nah, ini bagian dalam ini adalah untuk meletakkan rim. Jadi rim nanti kita letakkan di dalam sini. Oke. Terus kalau dari samping, untuk menghabiskan waktu, ini adalah garis untuk menanggulangi kelicinan pada lantai. Oke. Terus ini ya. Nah, ini bisa dilihat pokoknya. Oke. Oke. Ini cara kerjanya begini. Kita putarkan bersama-sama. Jadi dia berputar seperti ini. Nah, ketika dia mendapatkan tenaga, jadi dia berputar bersamaan dengan rim yang ada di dalam di bawahnya. Kemudian kalau dari bagian ininya kita bisa lihat di sini. Ini kalau berputar seperti ini adalah baut dari rodanya. Kemudian ini untuk yang kiri, ini adalah roda kiri. Cara kerjanya seperti sama seperti roda yang kanan, berputar ketika mendapatkan tekanan ataupun mendapatkan gaya. Jadi mungkin dia juga memutarkan porosnya. Terima kasih masih bersama saya dalam video roda dan ban. Kali ini saya akan menjelaskan lewat PPT tentang apa itu roda dan ban. Biar apa? Biar dari teman-teman sekalian juga bisa memahami dan melihat secara langsung media pembelajarannya saya buat untuk roda dan ban. Roda dan ban presented by Muhammad Mabrur. Perjalanan tak terputus, peran roda dan ban dalam mobilitas manusia. Bisa kita lihat untuk di sebelah kiri saya yaitu ban mobil yang sedang berputar, dan di sebelah kanan saya ini adalah alur tenaga yang menuju ke roda dan ban. Roda dan ban adalah dua inovasi mendasar dalam sejarah peradaban manusia yang telah merevolusi cara kita bergerak dan berinteraksi dengan dunia. Dari sepeda hingga mobil, roda dan ban telah menjadi simbol kemajuan teknologi dan mobilitas manusia.
Sejak penemuan awalnya, roda telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari dengan memungkinkan gerakan lebih efisien dan efektif. Roda telah membuka pintu bagi penjelajah, perdagangan, dan komunikasi lintas budaya. Roda telah memainkan peran penting dalam perkembangan peradaban manusia, memungkinkan kita untuk menjangkau tempat-tempat yang sebelumnya tidak terjangkau dan membawa kita lebih dekat satu sama lain. Namun tanpa ban, roda akan kehilangan sebagian besar fungsinya. Ban yang pertama kali dibuat dari kayu dan kemudian berkembang menjadi bahan yang lebih tahan lama seperti karet dan plastik, memberikan roda daya cengkram yang diperlukan untuk mengatasi berbagai medan dan kondisi jalan. Dengan adanya ban, kendaraan dapat melaju dengan lebih lancar dan aman, bahkan di permukaan yang kasar atau berbatu. Selain itu, perkembangan teknologi modern juga telah menghasilkan peningkatan dalam efisiensi bahan bakar dan kenyamanan perjalanan. Lalu apa itu roda dan ban? Mari kita cari tahu di slide selanjutnya. Pengertian roda dan ban. Apa itu roda? Roda adalah cakram bundar dan terbuat dari logam atau paduan logam yang terhubung ke sumbu atau aksel kendaraan. Sedangkan apa itu ban? Ban adalah cincin karet yang dipasang di sekitar roda. Fungsinya adalah untuk memberikan cengkeraman atau grip antara kendaraan dan permukaan jalan, serta memberikan penyerapan guncangan untuk kenyamanan pengendara dan penumpang. Adapun komponen-komponen roda dan ban, yaitu yang pertama adalah opening, kemudian ada hookup boss, rim, disc, center hole, bead seat well, dan juga drop center. Kita akan membahas satu-satu tentang komponen roda dan ban. Yang pertama ada hookup boss. Hookup boss memiliki fungsi estetika karena hookup boss memberikan penampilan yang lebih rapi dan menarik pada roda kendaraan. Kemudian yang kedua yaitu ada opening, meningkatkan kinerja ban dalam berbagai kondisi jalan dan cuaca. Yang ketiga ada rim atau kita sering menyebutnya dengan velg. Bagian roda yang membentuk lingkaran luar berfungsi sebagai tempat pemasangan roda. Kemudian yang keempat ada disc. Pengereman mobil yang konsep kerjanya memanfaatkan komponen tambahan berupa disc agar bisa memperlambat putaran ban. Selanjutnya ada center hole, menyediakan titik pusat yang tepat untuk pemasangan roda pada sumbu kendaraan dengan presisi. Kemudian ada drop center yang berfungsi untuk memudahkan pemasangan dan penggantian ban pada roda. Dan yang terakhir ada bead seat well, fungsinya yaitu mengurangi resiko terlepasnya ban. Kemudian apa aja sih komponen-komponen dari ban itu sendiri? Komponen-komponen dari ban yang pertama yaitu radial, yang kedua ada belt yang jumlahnya 4 lapis, kemudian ada casing, dan yang kemudian ada single, ada breaker, dan yang terakhir ada bias. Komponen-komponen ban beserta pengertiannya yang pertama yaitu radial, memberikan kenyamanan berkendara yang lebih baik karena lebih efektif dalam menyerap guncangan. Kemudian yang kedua ada belt 4 lapis steel, meningkatkan kekuatan dan stabilitas ban serta memperpanjang umur pakainya. Selanjutnya ada casing yang memberikan kerangka atau struktur dasar yang mendukung ban saat berada di bawah tekanan eksternal. Kemudian ada single, digunakan dalam aplikasi tertentu seperti sepeda, kereta dorong, atau peralatan taman. Kemudian ada bias, yaitu karet ban berjalan diagonal dari satu sisi ban ke sisi lainnya dan bertemu di pusat roda. Kemudian ada breaker, berfungsi untuk meningkatkan kekuatan struktural dan ketahanan terhadap keausan, yang pada gilirannya meningkatkan umur pakai dan kinerja ban secara keseluruhan. Kemudian apa aja sih untuk fungsi dan juga fungsi roda dan juga fungsi ban? Fungsi ban yang pertama menahan beban motor, penumpang dan juga pengendara. Untuk fungsi yang kedua yaitu memindahkan putaran menjadi gerakan maju dan mempunyai kemampuan menghentikan kendaraan. Ketiga yaitu kemampuan meredam getaran ketika kendaraan menerima momen saat berjalan. Dan yang terakhir yaitu kemampuan menjaga dan merubah arah kendaraan. Untuk fungsi roda itu sendiri, yang pertama yaitu sebagai tumpuan berat kendaraan, yang kedua menambah kenyamanan kendaraan, dan yang ketiga memindahkan tenaga pengereman ke permukaan jalan, yang keempat membuat sistem kemudi dapat berfungsi dengan baik atau kendaraan dapat diarahkan atau dibelokkan. Jenis-jenis roda dan ban. Jenis-jenis ban yang pertama ada ban bias,
Yang kedua ada ban radial, yang ketiga ada ban run fat tire atau RFT, yang keempat ada ban eco tire, yang kelima ada ban comfort, dan yang terakhir ada ban tubeless. Untuk roda sendiri, yang pertama ada tipe all terrain, yang kedua ada tipe highway terrain, dan yang ketiga yaitu ada tipe mud terrain. Nilai indeks beban dan simbol kecepatan yang harus kita perhitungkan atau harus kita perhatikan saat kita membeli roda dan ban, yaitu indeks kecepatan adalah simbol mulai dari J sampai dengan Z yang telah disepakati bersama seluruh produsen ban untuk menunjukkan batas kecepatan maksimal yang aman dan juga berhubungan dengan indeks beban. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin membeli ataupun ingin menggunakan ban baru harus memperhatikan indeks beban agar tekanan yang dihasilkan atau beban tumpuan yang didapatkan bisa tercover dengan aman. Kemudian prinsip kerja roda dan ban. Secara umum, roda dan ban sepeda motor bekerja dengan menerapkan prinsip fisika yang melibatkan perpindahan energi. Ketika sepeda motor bergerak, tenaga dari mesin akan dialirkan ke roda melalui transmisi dan sistem penggerak. Di sepanjang roda, tenaga tersebut akan ditransfer ke ban melalui rantai atau sistem penghubung lainnya. Setelah tenaga mencapai ban, gesekan antara permukaan ban dan jalan akan menghasilkan gaya yang memindahkan kendaraan maju. Prinsip ini dikenal dengan gaya guling atau gesekan statis. Selain itu, roda dan ban juga berfungsi untuk menstabilkan kendaraan dan menyeimbangkan beban saat berkendara. Terima kasih telah menonton video ini.